Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kata yang selalu tidak bosan untuk kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kenikmatan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, Allah mudahkan kita untuk melangkah ke taman surga untuk menuntut ilmu. Maka ketahuilah ini adalah amalan yang sangat luar biasa, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Amalan sangat banyak jemaah sekalian ya. Amalan yang menyebabkan seorang masuk ke dalam surga sangat banyak. Di antara amalan yang memudahkan kita masuk ke dalam surga tidak lain adalah menuntut ilmu. Jemaah sekalian, ada kisah yang sangat menarik ini untuk semangat kita semua agar kita semangat menuntut ilmu sampai kita meninggal dunia kalau bisa. Ada sebuah kisah disebutkan di dalam kitab Safahat min Sabil Ulama ketika menyebutkan biografi Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari. Abu Ja'far At-Tabari seorang ulama yang sangat terkenal, ulama tafsir. Ulama apa? Ulama tafsir. Disebutkan oleh murid-muridnya, mereka mengatakan, ya, ma dhayya'a Abu Ja'far daqiqatan qattu. Murid-muridnya mengatakan, Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari tidak pernah menyia-nyiakan waktunya meskipun hanya 1 detik. Bahkan murid-muridnya, ya, ketika Abu Ja'far At-Tabari meninggal dunia menghitung tulisan yang ditulis oleh gurunya yaitu Abu Ja'far At-Tabari. Setelah dihitung-hitung, ya, ternyata didapatkan setiap hari semenjak Abu Ja'far At-Tabari balik sampai meninggal dunia, Abu Ja'far At-Tabari menulis setiap hari 14 lembar. Setiap hari berapa lembar? 14 lembar faidah. Itu dari beliau balik sampai meninggal dunia sekitar umur 78. Dari umur 15 tahun nulis setiap hari 14 lembar faidah. Saking semangatnya beliau untuk menuntut ilmu. Disebutkan dalam riwayat menjelang kematian beliau, Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu taala hampir sekarat meninggal dunia. Kemudian dia mendengar ada orang yang mendoakan dia dengan doa yang sangat bagus. Saya ulangi, ketika dia hampir meninggal dunia, sekarat, ada orang yang mendatangi dia kemudian mendoakan dengan doa yang sangat bagus. Kemudian dia memerintahkan kepada orang di sekitar situ untuk mengambilkan bolpen. Bayangkan, ini hampir sakaratul maut. Ya, kemudian dia memerintahkan orang juga untuk mengambilkan apa? Kertas sama bolpen. Kemudian dia tulis doa tersebut. Ya, kemudian dia berkata di akhir hayatnya, selayaknya bagi penuntut ilmu harus menuntut ilmu sampai dia meninggal dunia. Sampai dia meninggal dunia. Setelah itu beliau meninggal dunia. Bayangkan di akhir-akhir detik sakaratul maut, beliau sempat-sempatnya menyuruh orang untuk mengambilkan bolpen dan juga kertas untuk menulis doa yang dia dengar dari orang yang mendoakan dia tadi.
Sampai-sampai orang yang disuruh disebutkan dalam riwayat, apakah sekarang kamu ini hampir meninggal dunia, apakah sekarang aku harus ambilkan bolpen dan kertas itu? Iya, sekarang. Luar biasa ya. Inilah mulianya ilmu jamaah sekalian. Karena itu saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan juga antum semua, masuk surga itu banyak jalannya. Di antara jalannya adalah menuntut ilmu. Maka dari itu luangkan waktu sebisa mungkin kita untuk menambah ilmu. Taib jamaah sekalian rahimakumullah, kita masih membahas kitab akidah ya. Pembahasan akidah ini sangat penting. Insyaallah kalau kita selesai kitab ini, kita akan lanjut ke kitab yang berikutnya sampai kita bisa menguasai ilmu akidah. Kita sudah sampai pada pembahasan rukun yang kedua. Rukun yang pertama sudah kita bahas, yaitu beriman kepada Allah, sudah kita bahas panjang lebar. Ya, beriman kepada Allah itu syaratnya ada berapa sudah kita bahas di pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Rukun yang kedua ini adalah tidak lain adalah al-imanu bil malaikah, itu beriman kepada siapa? Malaikat. Banyak orang yang beriman kepada malaikat, bahkan dia hafal rukun iman. Apa rukun iman? Ini. Tapi tidak banyak yang tahu apa syarahnya, apa konsekuensinya, apa lawazimnya, apa kelazimannya. Banyak orang yang tidak tahu. Maka dari itu kita pelajari sekarang ini. Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan al-imanu bil malaikah, beriman kepada malaikat. Al malaikatu, malaikat definisinya adalah, ya, beliau sebutkan definisi terlebih dahulu, ya. Beliau menyebutkan definisi malaikat, alamun ghaibi, makhlukuna abiduna lillahi ta'ala wa laysa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati syai'un khalaqahumullahu ta'ala min nurin wa manahahum al-inqiyadat tama li amrihi wal quwwati ala tanfidhihi. Definisi malaikat disebutkan oleh Syekh Utsaimin adalah alamun ghaibi, makhluk yang gaib. Makhluk yang gaib. Nah, karena itu kita nggak lihat malaikat. Kalau kita lihat malaikat di kehidupan nyata kita, semuanya pasti akan beriman. Tidak ada yang bermaksiat lagi. Saking takutnya melihat apa? Malaikat, ciptaan yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Nanti kita akan sebutkan sifatnya. Oleh karena itu, definisi malaikat tidak lain adalah alamun ghaibi, makhluk yang gaib. Makhlukuna abiduna lillahi ta'ala, yang diciptakan memang sengaja khusus untuk beribadah kepada Allah. Kata Syekh Utsaimin, definisi malaikat adalah makhluk yang gaib yang sengaja Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Berarti malaikat punya syahwat atau tidak? Tidak. Malaikat kegiatannya beribadah. Sampai kapan? Tidak ada akhirnya. Itulah malaikat. Ya, oleh karena itu malaikat diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa lahum min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyah syai'. Akan tapi ketahuilah, malaikat tidak punya kekhususan rububiyah. Malaikat tidak bisa menciptakan. Sudah dipahami? Wal uluhiyah, malaikat juga tidak berhak untuk diibadahi, disembah. Kenapa? Ini bantahan kepada sebagian kaum yang mereka menyembah apa? Malaikat. Karena mereka tahu malaikat ini makhluk yang besar, kemudian mereka menjadikan malaikat sebagai apa? Sebagai Tuhan. Ini salah. Malaikat memang makhluk yang besar, yang agung. Tapi seagung-agungnya malaikat ada penciptanya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahumullahu taala min nur. Dan Allah menciptakan malaikat dengan nur. Apa artinya nur? Cahaya. Nabi Adam Allah ciptakan menggunakan tanah. Kemudian jin Allah Subhanahu wa taala ciptakan menggunakan api. Adapun malaikat maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan menggunakan nur ataupun cahaya. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khuliqatil malaikatu minan nur." Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Wa khuliqatil jannu mim marijim min nar. Adapun jin
Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api yang menyala-nyala. Marij itu artinya multahib, ya, api yang menyala-nyala. Jin diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Adapun Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah sebagaimana yang sudah Allah sifatkan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang sudah Allah sifatkan dalam Al-Qur'an. Nah, hadis ini riwayat apa? Riwayat Muslim. Saksi pembahasannya, Rasulullah mengatakan, ya, khuliqatil malaikatu minan nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Baik, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, manahahum al-inqiyada at-tama li amrihi. Allah memberikan anugerah kepada malaikat sehingga malaikat itu menjadi makhluk yang sangat tunduk, patuh, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal quwwah ala tanfidihi, bahkan Allah berikan karunia kepada malaikat kekuatan sehingga tidak bosan melakukan apa? Ibadah. Namanya manusia punya syahwat, kadang ada datang namanya apa? Namanya malas. Ya, bosan. Itulah sifat manusia. Tapi malaikat dia beribadah kepada Allah setiap waktu, ya, pagi, siang, malam, sore, akan tapi apa? Tidak pernah bosan sama sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati malaikat dalam surat Al-Anbiya ayat 19. Allah mengatakan, "Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun." Allah mengatakan, dan malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala la yastakbirun, mereka tidak pernah sombong. Ini sifatnya malaikat. Malaikat pernah sombong atau tidak? Tidak pernah sombong. La yastakbiruna an ibadatihi, mereka tidak pernah sombong di dalam beribadah kepada Allah. Wala yastahsirun, bahkan mereka tidak pernah merasa letih. Istihsar itu artinya letih ataupun capek. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sengaja ciptakan malaikat sudah untuk menjalankan perintah Allah saja, melakukan ibadah tanpa merasakan rasa capek sama sekali. Yusabbihuna al-laila wan nahar. Allah Subhanahu wa taala katakan, malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah di malam hari dan di siang hari. Wala yafturun, bahkan malaikat tidak pernah apa? Bosan. Malaikat tidak pernah bosan. Ini sifatnya malaikat. Ini sifatnya malaikat. Nah, tapi manusia bisa melebihi ataupun bisa menandingi seperti malaikat. Kenapa? Karena manusia diberikan syahwat, sedangkan malaikat tidak. Oleh karena itu manusia yang diberikan syahwat, kemudian dia bisa menyetir syahwatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tersebut luar biasa derajatnya. Malaikat dia beribadah kepada Allah tanpa bosan, tanpa lelah, karena memang Allah ciptakan seperti itu. Tapi kalau manusia diberikan ujian sama Allah, yaitu diberikan apa? Syahwat. Sehingga kalau antum bisa meredamkan syahwat antum, ya, sehingga tidak bermaksiat kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, maka antum bisa menjadi manusia yang luar biasa, bahkan derajatnya bisa seperti apa? Seperti malaikat. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan setelah itu, taib, ada definisi yang lain akan saya sebutkan di sini. Definisi yang kedua disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak ada di kitab. Dan definisi yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani sama seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Disebutkan definisinya ada di kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar mengatakan, al-malaikatu, malaikat adalah hum ajsamun. Mereka memiliki jisim. Apa itu jisim? Bentuk tubuh. Paham? Malaikat itu memiliki bentuk tubuh, bisa dilihat. Akan tapi tidak semua orang bisa lihat, gitu kan? Nah, tidak semua orang bisa lihat. Al malaikatu hum ajsam. Malaikat itu memiliki jisim ataupun bentuk tubuh. Kemudian beliau mengatakan, oh, tiyat kudratun alat tasyakkul. Kata Ibnu Hajar, malaikat juga bisa menjelma
menjadi wujud yang lain, bukan wujud aslinya. Paham? Malaikat bisa menjelma menjadi wujud selain aslinya. Bahkan disebutkan dalam riwayat, malaikat bisa menjelma menjadi wujud manusia atau tidak? Bisa. Ini diantara kelebihan malaikat. Ini definisi yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Ya, malaikat adalah makhluk yang memiliki jisim, memiliki bentuk tubuh al-mutiqah yang kuat. Ya, bahkan malaikat mampu, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, berubah bentuk selain bentuk apa? Bentuk aslinya, dengan bentuk-bentuk yang sangat banyak, kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Maskanuha fis samawat, tempat tinggalnya di mana? Langit. Wa maddatu khalqiha minan nur. Adapun penciptaannya menggunakan apa? Cahaya. Ini definisi yang disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Al-Imam As-Sifarini, seorang ulama ahli akidah, beliau menambahkan definisi dari Ibnu Hajar tersebut. Beliau tambahkan, la yusafuna bidzukurah, malaikat tidak disifati dengan laki-laki, wala unutha, malaikat juga tidak disifati dengan apa? Dengan perempuan. Berarti kalau antum ditanya sama anak antum, Pak, malaikat laki-laki atau perempuan? Antum jawab gimana? Tidak perempuan, tidak laki-laki. Terus bencong, Pak? Tidak bencong juga. Antum jawab gitu. Kok bisa gitu? Emang seperti itu. Ya, emang seperti itu. Itu keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Paham? Malaikat tidak disifati dengan laki-laki. Tidak juga disifati dengan apa? Dengan perempuan. Ini definisi yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sifarini, ya, di dalam kitab Lawami'ul Anwar. Beliau mengatakan, ya, malaikat tidak disifati dengan laki-laki ataupun perempuan. Wala ya'kulun, wala yashrabun. Malaikat juga tidak makan, juga tidak apa? Tidak minum. Malaikat tidak makan, juga tidak apa? Tidak minum. Nah, adapun dalil dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan dalam Al-Quran, bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya malaikat tidak makan, tidak minum. Nah, disebutkan dalam kisah Al-Quran surat Hud ayat 69. Ini dalil bahwasanya malaikat tidak makan, tidak minum. Nah, dikisahkan dalam suatu kisah dalam Al-Quran, malaikat pernah bertamu ke rumahnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam riwayat, di antara tujuan bertamunya malaikat ke rumahnya Nabi Ibrahim untuk memberikan kabar bahwasanya malaikat akan menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Maka disebutkan dalam ayat tersebut, Allah mengatakan, walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil busyra qalu salama qala salamun fama labitha an ja'ala bi ijlin hanid. Allah mengatakan, ketika utusan-utusan kami telah datang, maksudnya siapa? Malaikat. Ibrahim, ya, maksudnya datang ke rumahnya Ibrahim bil busyra, dengan membawa kabar berita. Qalu salama, maka malaikat mengucapkan apa? Salam. Qala salamun, maka Nabi Ibrahim juga menjawab, salamun alaikum. Fama labitha an ja'a bi ijlin hanid, namanya juga tamu, diberikan jamuan atau tidak? Wujudnya manusia, diberikan jamuan atau tidak? Diberikan jamuan. Maka tidak lama kemudian Nabi Ibrahim menyuguhkan ijlin hanid. Ijlin hanid itu artinya anak sapi yang dipanggang. Enak ini. Anak sapi, antum belum pernah kan? Antum makannya bapaknya kan? Anaknya belum pernah, bapaknya sering. Baik. Kemudian disebutkan dalam ayat selanjutnya, surat Maryam ayat 17. Dalam surat Hud, masih surat Hud ya, ayat 70, masih surat Hud ayat 70. Kemudian Allah menceritakan cerita selanjutnya, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilai, maka ketika Nabi Ibrahim melihat tangan mereka tidak bergerak sama sekali. Kalau manusia biasanya diberikan suguhan anak sapi panggang, nah, luar biasa ini kan, tangannya langsung ke depan.
Padahal tuan rumahnya belum kasih izin gitu kan. Sudah ambil piring. Nabi Ibrahim heran, kok bisa ini tamu diberikan suguhan yang sangat enak, tidak bergerak tangannya sama sekali. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum. Maka ketika Nabi Ibrahim melihat tangan mereka tidak menjamah makanan tersebut, maka Ibrahim memandang aneh kepada orang tersebut. Ya, wa aujasa minhum khifah, dan Ibrahim merasa takut. Ini manusia tidak normal. Memang bukan manusia, akan tapi apa, malah malaikat. Ya, akan tapi apa, malah malaikat. Nah, intinya dari dalil ini menunjukkan, sehingga para ulama mengatakan di antara definisi malaikat itu tidak makan, tidak minum. Jadi malaikat kalau lapar gimana Ustaz? Sudah disetting sama Allah, tidak lapar, tidak haus. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, kita lanjutkan. Syekh Utsaimin kemudian mengatakan, wa hum adadun katsir. Baik, sekarang pertanyaan, jumlahnya malaikat ada berapa? 10. Hah? Tidak terhitung. Ya, tidak terhitung. Oleh karena itu Syekh Utsaimin mengatakan wa hum adadun katsir, malaikat jumlahnya sangat banyak. La yuhsihim illallah, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang tahu jumlahnya malaikat kecuali Dia. Kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalil sangat jelas. Junud artinya tentara. Tidak lain tentaranya Allah adalah siapa? Para malaikat. Makanya disebutkan dalam riwayat terkadang sebagian malaikat membantu peperangan, ya atau tidak? Nah. Baik. Ini dalil menunjukkan bahwasanya apa? Malaikat jumlahnya tidak terhitung, tidak ada yang tahu. Yang mengetahui jumlahnya tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil dari Al-Qur'an. Adapun dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari Muslim, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu fi qissatil Mi'raj, yaitu kisah Isra Mi'raj, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahul Baitul Ma'mur. Rasulullah ketika di perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan ke Baitul Ma'mur. Sebagian ulama tafsir, Baitul Ma'mur adalah suatu tempat yang mana tempat tersebut ya jika ke bawah itu apa? Lurus ke Ka'bah. Lurus ke Ka'bah. Arahnya ke Ka'bah kalau ke bawah. Disebutkan oleh Ibnu Abbas kalau tidak salah dalam tafsirnya. Maka disebutkan di situ, ketika aku diperlihatkan Baitul Ma'mur, maka aku bertanya kepada malaikat Jibril, ya, apa itu Baitul Ma'mur? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, yusalli fihi kulli yaumin sab'una alfi malakin. Setiap hari malaikat salat di Baitul Ma'mur, jumlah mereka berapa? 70.000 malaikat setiap hari. Idza kharaju lam ya'udu ilaih. Kalau mereka ini 70.000 ini kalau sudah melakukan salat mereka pergi. Nanti ganti 70.000 malaikat yang baru. Terus sampai hari apa? Kiamat. Bayangkan setiap hari 70.000 malaikat baru. Salat di mana? Salat di Baitul Ma'mur. Bayangkan jumlahnya berapa kalau setiap hari? Ya. Dan itu ganti baru terus, tidak lam ya'udu ilaihi. Yang pernah salat di situ tidak akan salat lagi di situ. Bayangkan betapa banyak jumlahnya, Pak, jumlah malaikat. Ini dalil yang sangat jelas bahwasanya apa? Malaikat tidak terhitung. Adapun malaikat yang sering kita hafal di bangku-bangku SD sekolah kita itu hanya memudahkan saja ya untuk mengetahui sebagian nama malaikat. Bukan berarti itu adalah hasr. Apa hasr? Pembatasan jumlah malaikat. Sebagaimana sering kita diajarkan juga di bangku sekolah kita bahwasanya Asmaul Husna ada berapa? 99. Akan tapi itu tidak membatasi bahwasanya apa? Nama Allah itu tidak terbatas. Dipahami ya? Baik. Baik, kita lanjutkan kemudian. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan wal imanu bil malaikah, ini pembahasan yang paling penting.
Beriman kepada malaikat itu mencakup beriman kepada 4 perkara. Saya ulangi. Orang yang beriman kepada malaikat wajib mengimani berapa perkara? 4 perkara. Ini perkara yang penting. Al-awwalu, yang pertama, al-imanu biwujudihim. Kita harus mengimani wujud mereka. Maksudnya apa? Kita harus mengimani bahwasanya mereka itu apa? Ada. Meskipun kita tidak pernah apa? Melihat. Ini namanya al-imanu bil ghaib. Beriman kepada sesuatu yang gaib. Beriman kepada sesuatu yang gaib kedudukannya sangat tinggi. Oleh karena itu Syekhul Islam pernah mengatakan aslul iman, pondasi keimanan ataupun inti keimanan, hakikat keimanan al-imanu bil ghaib, kata beliau, beriman kepada sesuatu yang gaib. Kalau beriman kepada sesuatu yang nampak itu mudah, ya atau tidak? Mudah. Contoh misalkan dalam hadis, ya, Nabi mengatakan barang siapa yang dia datang di hari Jumat di yang paling pertama, maka dia akan mendapatkan apa? Onta. Ontanya ada nggak? Nggak ada. Jika seandainya ontanya langsung ada, dikirim sama malaikat, oh luar biasa. Jam 7 pagi, jangan jam 7 pagi, habis subuh sudah apa? Sudah ada standby di sini. Kenapa? Karena ontanya ada. Akan tapi ini pahala ghaibiyah. Apa ghaibiyah? Tidak kelihatan. Allah ingin menguji keimanan kita. Allah ingin menguji keimanan kita. Dan kenyataannya orang lebih senang beriman kepada sesuatu yang nyata daripada yang tidak nyata. Jika seandainya diumumkan oleh Pak Pemerintah, wahai masyarakat, mari kita berkumpul ke kecamatan masing-masing untuk bagi-bagi uang. Jam 8 kita mulai. Antum pasti akan datang paling awal, gitu kan? Kenapa? Karena itu adalah janji yang apa? Yang nyata. Tapi janji Allah ghaibi. Ya, tidak kelihatan, akan tapi nyata atau tidak? Nyata. Nyatanya bukan di dunia, akan tapi kelak di mana? Di akhirat. Ini ujian keimanan. Oleh karena itu dikatakan orang itu keimanannya luar biasa kalau dia sudah bisa beriman kepada sesuatu yang gaib, sesuatu yang nyata, yang nampak, mudah kita beriman. Kenapa? Karena kita rasakan, kita lihat dengan apa? Dengan mata kepala kita. Nah, tapi kemudian jamaah sekalian, itu yang pertama yang perlu kita catat, ya, orang yang beriman kepada malaikat, yang pertama wajib dia imani bahwasanya malaikat itu ada, benar adanya, meskipun kita tidak melihat. Yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmalan. Mengimani malaikat yang kita ketahui namanya, yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Ka Jibril, seperti siapa? Jibril ini malaikat yang paling banyak Allah sebutkan. Dan kata para ulama, Jibril adalah malaikat terbaik. Ya, malaikat apa? Malaikat terbaik. Karena sering disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Baik. Maka intinya yang kedua ini kita wajib mengimani, kata Syekh Utsaimin, semua malaikat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi yang disebutkan namanya, ya, kita imani, ya, nama tersebut. Waman lam na'lam ismahu, yang kita tidak ketahui namanya, nu'minu bihim ijmalan, kita juga harus imani, akan tapi secara ijmal. Apa itu ijmal? Secara global. Paham? Berarti yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis namanya kita imani namanya. Yang tidak disebutkan namanya dan kita tidak mengetahui namanya, kita imani atau tidak? Kita imani, akan tapi secara global. Kita imani bahwasanya malaikat itu banyak. Malaikat itu apa? Banyak. Itu maksud dari poin yang kedua. Nah, dan dalam Al-Quran diantara yang sering disebutkan, sudah kita sebutkan tadi, Jibril. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa, ya, yang dia memusuhi Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan memusuhi malaikat-malaikat Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wa jibrila, dan malaikat siapa?
Jibril. Wa Mikala, dan malaikat Mikail. Fa innallaha aduwwul kafirin, maka sungguhnya Allah adalah musuhnya orang kafir. Ada faidah yang sangat bagus di sini disebutkan oleh para ulama. Kalau kita belajar bahasa, nanti ada pembahasan zikrul khas ba'dal am, menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Kalau kita perhatikan tadi, Allah mengatakan, barang siapa yang memusuhi Allah dan memusuhi malaikat-malaikat Allah dan memusuhi rasul-rasul Allah, malaikat-malaikat Allah ini umum atau khusus? Umum. Setelah itu Allah sebutkan wa Jibril, dan memusuhi Jibril, wa Mikal, dan memusuhi siapa? Mikail. Padahal Jibril sama Mikail termasuk malaikat atau tidak? Termasuk malaikat. Ini namanya apa tadi? Dzikrul khas ba'dal am, menyebutkan yang khusus setelah apa? Setelah yang umum. Apa faidahnya? Faidahnya keistimewaan. Berarti malaikat yang disebutkan secara khusus ada apa? Ada keistimewaan di situ. Tidak lain adalah Jibril dan juga apa? Mikail. Bisa dipahami? Contoh lagi misalkan, Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal ladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Keimanan ini umum atau tidak? Umum. Wa amilus salihat, dan mereka beramal saleh. Sekarang pertanyaan, amal saleh termasuk iman atau tidak? Iman. Amal saleh termasuk iman. Kenapa disebutkan sendiri? Karena pentingnya amal saleh. Dan seseorang yang beriman, dia juga harus apa? Beramal saleh. Tidak boleh dia mengatakan, saya muslim, saya beriman kepada Allah, Anda salat atau tidak? Saya tidak salat. Tidak bisa. Ini sudah satu paket lengkap keimanan, harus apa? Harus dilakukan. Bisa dipahami di sini? Nah, baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu diantaranya Jibril, Mikail disebutkan dalam Al-Quran. Diantaranya juga disebutkan dalam Al-Quran malaikat penjaga neraka. Siapa malaikat penjaga neraka? Malik, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zukhruf, "Wa nadau ya Maliku." Ketika penduduk neraka mereka protes, meminta kepada Malik agar ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengeluarkan mereka dari neraka. Mereka sudah tidak betah dari neraka, ya. Sehingga mereka protes kepada Malik, tolong katakan kepada Tuhanmu, keluarkan kami dari neraka. Maka apa kata Malik, penjaga neraka tersebut? Innakum makithun. Tidak mungkin, kalian adalah orang yang menetap. Ya, wanadau ya Malik. Disebutkan di sini apa? Malik. Nah, dan masih banyak lagi ya malaikat yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keberapa jamaah sekalian? Yang ketiga, ya, saya ulangi. Yang pertama, kita harus mengimani wujudnya. Yang kedua, kita harus mengimani namanya yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Yang tidak disebutkan, kita imani juga atau tidak? Kita imani, akan tapi secara apa? Global. Yang ketiga sekarang, Utsaimin mengatakan, al-imanu bima alimna min sifatihim. Kita mengimani ya sifat-sifat malaikat yang kita ketahui, yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Berarti jika seandainya ada dalil menyebutkan sifat malaikat, kita imani nggak sifatnya? Kita imani. Di antaranya apa? Tadi sudah kita sebutkan. Sifatnya malaikat senantiasa beribadah, tidak pernah bosan. Senantiasa beribadah, tidak pernah capek. Tidak makan, juga tidak minum. Itu semua sifatnya apa? Sifat malaikat. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan di sini, ya, maka sifat yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi kita harus imani. Ini yang ketiga, syarat yang ketiga. Faqad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita annahu ra'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat siapa? Malaikat Jibril. Ala sifatihi, melihat sifat apa? Aslinya. Allati khuliqa 'alaiha. Walahu, dan malaikat Jibril ini sifat harus kita imani karena disebutkan dalam hadis.
walahu sittu mi'ati janah. Jibril memiliki 600 sayap. Qad saddal ufuk, maka setiap sayap memenuhi apa? Ufuk. Oh, luar biasa. Dibayangkan agungnya Jibril saja seperti itu. Lalu bagaimana dengan agungnya Allah Subhanahu wa taala? Itu luar biasa ya. Di antara makhluk yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah malaikat. Di antara malaikat yang paling luar biasa ya, sifat ataupun fisiknya tidak lain adalah malaikat siapa? Jibril alaihi salam. Nah, di antara sifat malaikat ya, dan ini sifatnya Jibril juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin, wa qad yatahawwalul malaku bi amrillahi ta'ala ila hayati rajulin. Malaikat bisa berubah wujud, menjelma menjadi wujudnya siapa? Rajul, seorang laki-laki. Tapi bukan kita sifati nanti malaikat laki-laki, enggak. Malaikat tidak disifati laki-laki atau perempuan. Kama hasala li Jibril, kata beliau, sebagaimana yang terjadi ya pada malaikat Jibril. Malaikat Jibril pernah turun kemudian menjelma sebagai laki-laki. Ya. Bahkan pernah Allah Subhanahu wa taala utus malaikat Jibril untuk menemui siapa? Maryam alaihi salam. Disebutkan dalam surat Maryam, fattakhadat min dunihim hijaban. Ketika Maryam bersembunyi dari manusia, menutupi dirinya dengan hijab, fa arsalna ilaiha ruhana, maka kami utus kepada Maryam ruh kami. Ruh kami ini siapa? Jibril. Jibril sering disebutkan dengan kata-kata apa? Ruh. Kadang ruhul kudus, ruhul amin, ya atau tidak? Nah, fatamassala laha basyaran sawiyya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Jibril menjelma menjadi manusia yang sempurna, tampan, gagah. Paham? Ini diantara sifat malaikat. Malaikat bisa menjelma menjadi wujud apa? Wujud manusia. Kemudian beliau sebutkan juga dalil yang kedua, malaikat bisa menjelma wujud manusia. Wahina jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril juga pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa jalisun fi ashabihi. Ya, ketika Nabi sedang duduk dengan para sahabatnya, ja'ahu bi sifati rajulin, dia datang dengan sifat laki-laki, syadidu bayadi thiyab. Yang mana ya Jibril menjelma menjadi laki-laki yang sangat putih bajunya. Syadid itu sangat, bayat itu putih, siap itu baju. Ya, berarti apa? Pernah dia menjelma sebagai laki-laki yang memakai baju yang sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri. Dan juga apa? Rambutnya sangat apa? Sangat hitam. La yura alaihi asarus safar. Ini ada dalam hadis Arba'in, hadis yang kedua. Hadis yang sangat panjang. Namanya disebutkan oleh para ulama hadis Jibril. Kenapa? Karena Jibril turun ya menanyakan tentang syariat Islam. Nah, kemudian la yura asarus safar. Jibril menjelma menjadi manusia yang tidak diketahui seperti orang safar. Maksudnya bajunya sangat bersih, ya rambutnya juga sangat hitam. Kalau orang safar kan biasanya rambutnya lecek, bajunya juga apa? Juga lecek, ada debunya dan semisalnya. Baik. Wala ya'rifuhu ahadun minas sahabat. Sahabat juga tidak pernah melihat orang itu. Ini bukan orang sini. Ya, memang bukan orang situ, malaikat ini menjelma menjadi apa? Manusia. Tapi para sahabat belum tahu ya pada waktu itu. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Jibril duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi, menyandarkan kedua lututnya di hadapan lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Ya, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'alan nabiyya, kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil Islam. Tentang apa? Tentang Islam. Setelah disebutkan oleh Nabi, Islam adalah kamu syahadat kepada Allah dan Rasulnya, melakukan salat sampai akhir. Kemudian ya orang tersebut mengatakan apa? Ya, shadaqta, kamu benar. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Fa'ajibuhu. Aku apa heran. Dia bertanya, kemudian dia apa? Membenarkan sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua, al-iman. Disebutkan oleh Rasulullah, iman seperti ini sampai 6. Maka kemudian shadaqta, kamu benar. Ini orang ngetes ini. Ya, ini orang apa? Orang sedang ngetes. Kemudian tanya pertanyaan yang ketiga, ihsan. Ya. Kemudian dijawab sama Nabi, kemudian orang itu juga mengatakan shadaqta. Wasa'ah, ditanya tentang
Kapan hari kiamat? Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya lebih paham daripada yang ditanya. Ini Rasulullah sudah mulai tahu. Ini siapa? Malaikat Jibril. Nah, kemudian Nabi ditanya tentang amaratiha, tanda-tandanya disebutkan. Ya, di antara tandanya tidak lain adalah seorang seorang budak melahirkan apa tuannya. Sebagian ulama menerjemahkan, menjelaskan maksudnya akan banyak terjadi kasus apa? Perzinahan di akhir zaman. Itu kata-kata majas, kata-kata kiasan, maksudnya ya di antara tanda akhir zaman akan terjadi banyak perzinahan. Bahkan akan terjadi seorang ibu melahirkan anak dari anaknya, paham tidak? Anaknya zina dengan siapa? Ibunya. Ya, itu sebagian ulama tafsir, ulama hadis menjelaskan seperti itu. Sudah masuk waktu, Pak? Belum ya? Baik. Qala al-mu'allif, sudah, Pak? Baik, bentar. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, saya kemudian melanjutkan. Fantalaqa, ya, ketika orang ini kemudian pergi, ya, maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalian tahu enggak siapa dia? Maka Nabi mengatakan, hadza Jibril, dia adalah malaikat Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Dia sengaja datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Intinya dalam hadis ini para ulama mengambil kesimpulan malaikat itu bisa menjelma menjadi wujud apa? Wujud manusia. Tapi jangan pula kita nebak-nebak, kamu malaikat ya? Malaikat ya? Jin apa malaikat kamu? Jangan seperti itu ya, jangan seperti itu. Jangan pula kita keluar hayalan sebagaimana di film. Ya, sering lihat film ya. Biasanya malaikat ada apa? Ada bulatan di atasnya, kemudian ada apa? Ada sayapnya. Jangan, tidak boleh seperti itu ya. Tidak ada yang tahu bagaimana bentuk sayapnya. Rasulullah hanya katakan malaikat punya sayap, iya, akan tapi apa? Sayapnya sangat besar. Sampai apa? Sampai memenuhi apa? Adapun sifatnya tidak disebutkan. Kalau sifatnya tidak disebutkan, tidak boleh kita karang-karang kemudian kita yakini, oh seperti itu malaikat, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, lanjut Pak. Belum ya? Belum adzan kan? Sudah. Ayo tafadhal, azan terlebih dahulu. Selamat. Udah mau habis Pak ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ini mikrofonnya lebih enak ini. Jadi saya harus keluarkan 100% kemampuan saya. Baik. Kemudian kita masih membahas poin yang keempat ya. Syarat poin yang ketiga. Syarat beriman kepada malaikat, kita harus mengimani sifatnya yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat yang disebutkan juga dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud ya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, Rasulullah pernah menyebutkan sifat malaikat yang mengangkat arsy. Rasulullah mengatakan, "Udhina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy." Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan kepada kalian sifat malaikat yang mengangkat arsy. Rasulullah mengatakan, "Innama baina syahmati udunihi." Jarak antara ujung telinganya, daun telinga, ila atiqihi, sampai apa? Sampai pundaknya, masiratu sab'i mi'ati amin, itu seperti perjalanan 700 tahun. Itu seperti perjalanan berapa tahun? 700. Ini sampai sini. Kalau punya kita kan cuma setengah apa? Setengah jengkal, ya kan? Jaraknya sini sampai sini, malaikat itu seperti perjalanan berapa? 700. Antum bayangkan. Belum kepalanya, belum sayapnya, belum kakinya, itu kan luar biasa, luar biasa ya, malaikat pengangkat apa? Pengangkat arsy. Kita imani atau tidak seperti ini? Kita imani. Nah, hadisnya sahih, hadisnya apa? Hadisnya sahih, maka kita imani. Bahkan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya sifat malaikat itu sangat besar, tidak lain adalah ketika Rasulullah menjelaskan tentang sifat neraka jahanam. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi pernah mengatakan, "Yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfa zimam." Kelak neraka jahanam akan Allah datangkan, dan yang menarik atau mengangkat neraka jahanam tersebut dan di neraka jahanam tersebut ada 70.000 tali kekang untuk menarik neraka tersebut dan mengangkatnya. Ma'akulli zimam, setiap satu tali kekang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'una alfa malak, ada 70.000 malaikat yang menarik setiap satu tali. Jadi satu tali ditarik sama berapa? 70.000 malaikat. Dan ketahuilah, neraka adalah ciptaan yang sangat besar. Ya atau tidak? Ya. Maka tidak mungkin Allah mengutus makhluk untuk menarik neraka tersebut kecuali apa? Makhluk yang besar atau tidak? Makhluk yang besar, dan merekalah malaikat. Maka dari itu disebutkan dalam hadis yang sahih, malaikat itu saking besarnya ya, seluruh penduduk dunia yang pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam neraka. Ya. Akan tapi neraka belum penuh. Ini menunjukkan bahwasanya neraka luas atau tidak? Luas. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, gimana ayatnya? Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Ketika kami tanya kepada neraka jahanam, halim talati, wahai jahanam, apakah kamu sudah penuh? Maka jahanam menjawab apa? Hal mim mazid, apakah masih ada tambahan ya Allah? Ada yang mau daftar? Apakah masih ada apa? Tambahan ya Allah. Ini menunjukkan jahanam luas atau tidak? Luas, mengerikan sekali jamaah sekali. Maka jangan sampai orang mengatakan, ya, santai saja Ustaz, ya, nanti neraka jahanam itu sudah penuh, saya aman dari apa? Dari neraka jahanam. Kata siapa? Neraka jahanam sudah disetting sedemikian rupa, cukup untuk semua orang yang bermaksiat, bahkan jin masuk di situ, gitu kan? Jin-jin yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bayangkan betapa banyak jin yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Itu baik. Kemudian jemaah sekalian, wa taqulu hal mim mazid.
Masih ada tambahan lagi atau tidak ya Rabb? Jahannam mengatakan seperti itu. Akhirnya disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, akhirnya fayadau Rabbul Izzati ya qadamahu, maka akhirnya Allah meletakkan apa? Telapak kakinya. Fayadzawiya ba'duha ila ba'din. Ketika Allah meletakkan kakinya ke dalam neraka jahanam, kemudian neraka jahanam seketika penuh. Yanzawi, memenuhi seluruh ya neraka jahanam yang kosong tadi. Kemudian malaikat mengatakan, qattu ya Rabbi izzatika wa karamik. Cukup ya Allah, cukup. Tidak perlu engkau melakukan itu. Tidak perlu engkau lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya neraka jahanam itu besar atau tidak? Saking besarnya neraka jahanam yang diperintahkan oleh Allah untuk mengangkatnya atau menariknya malaikat-malaikat yang sangat besar. Bahkan setiap satu tali kekang itu ditarik oleh berapa? 70.000 malaikat. Tadi ada berapa tali kekang? 70.000 tali kekang. Bayangkan betapa banyaknya malaikat dan betapa besarnya malaikat yang diperintahkan untuk mengangkat neraka jahanam. Ini sifat-sifat seperti ini kita imani, karena jelas disebutkan dalam hadis yang sahih atau dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian yang terakhir, poin terakhir jamaah sekalian rahimakumullah, Syekh Utsaimin mengatakan Arabi yang keempat, al-imanu bima alimna min a'malihim. Kita harus beriman ya atas tugas-tugas malaikat yang kita ketahui dari Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus imani atau tidak kalau Jibril adalah pembawa wahyu? Kita imani. Baik. Beliau mengatakan setelah itu wafat yakunu li ba'dihim a'malun khassah, dan sebagian malaikat mereka memiliki apa? Tugas-tugas yang khusus. Mislu Jibril, kata beliau, semisal Jibril al-Amin ala wahyillah, beliau ditugaskan untuk menyampaikan apa? Wahyu. Yursiluhullahu bihi ilal anbiya, wahyu tersebut kemudian disampaikan kepada para nabi dan juga para rasul. Nah, dalilnya sudah jelas, tadi sudah kita sebutkan. Nazala bihir ruhul amin. Allah mengatakan yang menurunkan Al-Quran tidak lain adalah ruhul amin, yaitu malaikat Jibril. Ila qalbika litakuna minal mungdarin. Ya, Quran tersebut diturunkan ke hatimu wahai Muhammad agar engkau menjadi orang yang memberikan peringatan. Baik. Kemudian yang kedua kata beliau, Mikail al-muwakkalu bil qatar, yang diberikan tugas untuk menurunkan hujan. Ya, menurunkan apa? Hujan. Ini tugasnya Mikail. Dalam hadis yang sahih disebutkan dalilnya riwayat Tirmidzi, disebutkan sama Syekh Utsaimin. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, beliau menceritakan, Aqbalatil Yahud, pernah suatu ketika orang Yahudi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Abul Qasim siapa? Rasulullah. Inna nas'aluka an khamsati asya. Aku akan bertanya kepadamu 5 perkara. Fa in amba'tana, kalau kamu bisa menjawab 5 perkara tersebut dan mengabarkan kepada kami 5 perkara tersebut, arafna annaka nabiyyun, kami mengetahui bahwasanya kamu memang nabi. Wattaba'nak, dan kami akan mengikuti kamu. Akhirnya disebutkan dalam riwayat Rasulullah pun memegang janji tersebut. Ya, kalian janji ya, kalau saya bisa jawab 5 perkara ini, kalian semua akan apa? Akan masuk Islam. Di antara 5 pertanyaan tersebut, maka mereka mengatakan, laisa min nabiyyin illa lahu malak. Wahai Muhammad, bukankah setiap nabi itu pasti diutus malaikat di situ? Iya. Kemudian, ya, fa akhbirna man sahibu. Orang-orang Yahudi mengatakan, kabarkan kepada kami siapa malaikat yang sering menemanimu, sering menolongmu, gitu kan? Maka Nabi mengatakan Jibril. Siapa? Jibril. Kemudian orang-orang Yahudi itu mengatakan Jibril, dzakal ladzi yanzilu bil harb. Jibril itu kalau ada peperangan ikut bantu. Saya enggak suka sama siapa? Sama Jibril. Wal qital, Jibril itu suka apa? Suka memerangi kita.
wal adab, Jibril itu suka menurunkan apa? Adab. Kemudian orang Yahudi mengatakan aduwuna, Jibril musuh kami tidak suka. Ini dia tanya malah apa? Malah ngengkel, gitu kan? Baik. Lau kulta, kemudian mereka orang-orang Yahudi mengatakan, lau kulta Mikail alladzi yanzilu birrahma wan nabat wal qatar. Kalau kamu sebutkan Mikail, kami akan percaya. Maksudnya kami akan apa? Akan senang, ya, tidak benci sama kamu. Tapi kamu sebutkan Jibril yang pertama. Ya. Intinya orang Yahudi mengatakan kalau kamu sebutkan Mikail yang sering menurunkan mator, apa mator? Hujan, sehingga dalam hadis ini Nabi tidak menyangkal mereka. Enggak, Mikail bukan menurunkan hujan. Nabi cuma diam. Ini berarti benar atau tidak perkataan orang Yahudi? Benar. Sehingga dengan hadis ini para ulama memberikan apa namanya? Catatan bahwasanya apa? Malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan tidak lain adalah siapa? Malaikat Mikail. Hadisnya sahih. Hadisnya apa? Hadisnya sahih riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan di sini wa Israfil, malaikat Israfil al-muwakkalu bin nafhi yang ditugaskan untuk apa? Meniup sangkakala, ya. Inda qiyamis saah, ketika terjadi hari kiamat. Wa mithlu malakul maut, di antara malaikat yang disebutkan dalam Al-Qur'an juga siapa? Malakul maut. Malaikat pencabut nyawa. Bukan Israel? Israel atau bukan? Yang benar, yang sahih riwayatnya adalah malakul maut. Ada disebutkan dalam apa? Dalam Al-Qur'an. Dan sering Allah sebutkan malakul maut dalam apa? Dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan dalam surat As-Sajdah misalkan ayat 11, Allah mengatakan qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya malaikat maut akan mewafatkan kalian semua wahai manusia. Alladzi wukkila bikum, malaikat maut telah diutus untuk kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan Ibnu Katsir mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan amma malakul maut, adapun namanya itu siapa? Ini kan hanya disebutkan umum. Intinya malaikat pencabut nyawa. Ibnu Katsir mengatakan amma malakul maut falaisa bimusarrihin bismihi fil Qur'an. Tidak pernah disebutkan dengan jelas namanya dalam Al-Qur'an wala fil ahadisis sihah, bahkan tidak pernah disebutkan dalam hadis yang sahih. Enggak ada yang menyebutkan dalam hadis yang sahih atau dalam Al-Qur'an penamaan nama apa? Israil. Intinya disebutkan hanya malakul maut secara bahasa Arab. Nah, kemudian beliau mengatakan walahu ahwan, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, malaikat maut tidak hanya satu, akan tapi mereka memiliki apa? Ahwan. Ahwan itu apa? Teman, pembantu yang membantu mereka, ya, satu sama lain untuk mengeluarkan apa? Ruh manusia. Nah, ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik, kemudian beliau mengatakan, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa mithlu malikul muwakkali bin nar, ataupun malakul muwakkali bin nar, malaikat yang ditugaskan untuk menjaga api neraka. Wa huwa khazinun nar, itu malaikat siapa? Malaikat Malik, ya. Sudah kita sebutkan tadi. Nah, dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ketika orang-orang kafir mereka digiring, mereka rombongan, zumara itu bergerombolan, rombongan masuk neraka Jahannam. Hatta idza ja'uha, ketika mereka sudah sampai ke depan pintu Jahannam, futihat abwabuha, mereka dibukakan pintu neraka Jahannam. Wa qala lahum khazanatuha, maka khazanatu Jahannam ataupun penjaga neraka Jahannam mengatakan alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah sudah datang kepada kalian rasul yang menyampaikan kebenaran kepada kalian? Maka mereka mengatakan apa? Bala. Ya, baik. Intinya kata para ulama, penjaga neraka Jahanam ataupun malaikat yang menjaga neraka Jahanam itu banyak. Akan tapi ketuanya malaikat siapa? Malik. Ketuanya malaikat apa? Malaikat Malik. Baik. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan setelah itu, al malaikatul muwakkalina bil ajnihah,
malaikat yang ditugaskan untuk menulis takdir janin yang lahir dari apa? Dari perut ibunya. Bukankah dalam hadis yang sahih, ya, jika seandainya idza tamma lil insani arba'ata ashhur fi batni ummihi, jika seandainya sudah genap 4 bulan, ya, seorang janin di perut ibunya, ba'atsallahu ilaihi malakan, maka Allah akan mengutus malaikat dan memerintahkan untuk menulis rezekinya, wa ajalihi, kemudian apa? Ajalnya, wa amalihi, kemudian apa? Amalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, apakah dia menjadi orang yang bahagia atau orang yang sengsara. Ini namanya malaikat apa? Muwakkalina bil ajinnah, malaikat yang ditugaskan untuk menulis takdir seorang janin sebelum apa? Sebelum dia lahir. Nah, namanya siapa? Tidak disebutkan. Namanya tidak disebutkan. Kita imani atau tidak? Kita imani tugasnya. Baik. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan setelah itu, wa mithlu al malaikatu al muwakkalina bi hifdzi a'mal bani Adam wa kitabatiha. Malaikat yang ditugaskan untuk menjaga amalan anak Adam dan juga kitabatiha, yaitu apa? Menulis amalan anak Adam. Malakan, ada berapa malaikat? Ada 2 malaikat. Ahaduhuma anil yamin. Malaikat yang pertama ada di sebelah kanan kita. Wasani anis shimal. Yang kedua di sebelah kiri. Nah, karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najmahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Surat Az-Zukhruf. Apakah mereka orang-orang kafir mengira bahwasanya kami tidak mendengar ucapan yang mereka ucapkan tatkala sendirian, wa najwahum, dan bisikan-bisikan mereka, apakah kami tidak mendengar? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Ketahuilah rasul-rasul kami, yaitu siapa? Para malaikat, ladaihim, di sisi mereka, itu sisi kanan sama sisi apa? Kiri. Yaktubun, mereka apa? Menulis. Karena itu kalau kita mau bermaksiat, mikir berkali-kali. Allah melihat kita. Ini yang pertama. Malaikat juga mencatat amalan kita. Tidak hanya itu, bumi juga akan bersaksi atas kemaksiatan yang kita lakukan. Apakah orang bisa mengelak kemudian mengatakan, ya Allah, saya tidak melakukan maksiat itu? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Ini sudah ada 3 saksi. Belum lagi nanti dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, kemudian yang berbicara adalah tangan-tangan mereka. Bayangkan, tidak bisa bohong lagi manusia. Mulutnya dikunci, yang bersaksi apa? Tangan. Ya Allah, dulu tangan ini digunakan untuk memukul si fulan. Dulu tangan ini digunakan untuk mendolimi si fulan. Bisa apa? Tidak bisa. Karena itu kalau kita mau berbuat maksiat, ya, pertimbangkan 4 perkara tadi. Ya, Allah melihat kita, malaikat mencatat amalan kita, bumi menjadi apa? Saksi kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Nah, bumi menjadi saksi kemaksiatan yang kita lakukan. Bahkan tidak hanya itu, anggota tubuh kita akan bersaksi untuk diri kita sendiri. Karena itu waliyadzubillah, sungguh sangat merugi orang yang melakukan kemaksiatan dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, al malaikatu al muwakkalina bi su'alil mayyit idza wudi'a fi qabrihi. Malaikat yang diperintahkan ataupun diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan mayit ketika diletakkan di kuburnya. Ya'tihi malakan, yaitu tidak lain adalah 2 malaikat. Malaikat siapa? Mungkar sama Nakir. Kalau ini disebutkan dalam hadis apa yang sahih penamaan malaikat tersebut. Ini bisa kita sampaikan jamaah sekalian, ya. Yang terakhir sebelum kita tutup kajian kita. Intinya, ya, beriman kepada malaikat itu ada samarahnya, ada hasilnya. Di antara hasil yang paling besar, ya, ketika kita beriman kepada malaikat, kita lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika kita membaca hadis-hadis tentang sifat malaikat, antum mengetahui bagaimana luar biasa jasadnya, luar biasa bagaimana besarnya malaikat. Ini menunjukkan bahwasanya Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, juga maha besar. Makanya sering kita ucapkan di setiap salat kita, Allahu Akbar. Itu kuncinya di situ. Lihat malaikat yang sangat besar. Ya, karena itu jangan sampai kita
menghinakan Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan-kemaksiatan kita. Yang kedua jamaah sekalian, ketika kita sudah mengetahui di antara malaikat mereka ada yang mencatat amalan kita, maka sebagai seorang muslim hendaknya hati-hati ketika beramal, hati-hati ketika berucap, hati-hati ketika melakukan apa saja amalan itu, tangan, kaki, kepala dan semisalnya, semuanya ada catatannya dan CCTV Allah tidak pernah meleset. CCTV Indomaret dan semisalnya bisa meleset atau tidak? Bisa meleset. Kadang salah tangkap. Ya, ternyata bukan si fulan yang mencuri, ternyata orang lain kan gitu. Hampir mirip mukanya kan gitu. Tapi CCTV malaikat tidak pernah meleset. Oleh karena itu tidak ada orang yang bisa beralasan ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Aqulu qouli hadza, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian kepada jamaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.